Shalom Alehim, Alehim Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera ada di antara kita. Kata Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Untuk itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab kita telah dimerdekakan. Salam merdeka. Merdeka belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bersama akun pembelajaran. Dengan guru penggerak, kita maju bersama, hebat semua. Hari ini kita belajar tentang akal sehat menjadi terkikis. Terinspirasi dari Matius 27 ayat 20 yang berbunyi, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Saya memulai dengan bentuk pertanyaan sekaligus pernyataan deduktif atau kalimat kesimpulan. Siapakah manusia yang paling berbahaya di dunia ini? Manusia yang telah kehilangan akal sehatnya. Itu jawabannya. Meski apa yang dilakukan merepotkan, merugikan, merebutkan kebahagiaan orang lain, tapi ia tidak peduli. Mari kita mendengar firman Tuhan bagaimana akal sehat sangat terkikis. Berikut pembicaraan mereka. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim padanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Bahkan yang lain mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkan untuk disalibkan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kedahsyatan tak kala akal sehat manusia terkikis makin tipis.
para pemimpin agama telah mengizinkan amarah dan kebencian membelenggu diri mereka terhadap Yesus. Bahkan mereka juga memprovokasi banyak orang untuk mengikis akal sehatnya. Mereka tidak lagi mau menilai yang benar dan salah. Mereka tidak lagi peduli dengan otoritas wali negeri. Ini situasi yang begitu menakutkan karena nafsu mereka jelas, yaitu kematian Yesus. Pontius Pilatus pun pada akhirnya juga ikut terkikis akal sehatnya karena desakan massa untuk memutuskan yang salah. Karena terkikisnya akal sehat, manusia menjadi begitu menakutkan dalam tuntutannya, kemauan dan tindakan. Esensi akal sehat diberikan Tuhan mestinya agar manusia bisa menjalani hidup dengan baik, mengetahui benar dan salah, dan juga menjaga kestabilan relasi manusia dengan sesama yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Dari peristiwa ini kita belajar dalam kehidupan kita pun juga demikian. Seringkali ada faktor yang menyebabkan akal sehat kita terkikis. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena kita sakit, kesulitan ekonomi, karena kedengkian, tekanan dan pengaruh massa yang berkumpul, bisa terkikis akal sehat kita. Tak kala kita ditarik Tuhan dari setiap situasi, kembali memikirkan apa yang telah kita lakukan dan mengevaluasi benar dan salah secara objektif, maka hati dan pikiran kita bisa kembali diperbarui oleh Tuhan. Akal sehat sangat mungkin untuk terkikis, tapi kita bisa menolaknya. Serangan terhadap akal sehat tak bisa dicegah atau dibentengi dengan kekuatan Tuhan. Semoga akal sehat kita tetap berkenan kepada Tuhan. Salam Merdeka Belajar.